Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam program Islam Futuristik episode yang ke-27. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang penciptaan Nabi Adam dan munculnya peradaban manusia di planet bumi ini. Kita sudah melakukan kajian dalam beberapa episode, tetapi sebagian-sebagian karena memang masalahnya sangat kompleks, sangat komprehensif, ya, butuh pemahaman yang holistik dan komprehensif. Karena itu kita peta-peta menjadi episode-episode, dan di setiap episode kita sudah memberikan kesimpulan-kesimpulan. Tapi kesimpulan itu adalah bersifat parsial, sehingga nantinya kita harus menyambungkan semua kesimpulan parsial itu untuk mendapatkan kesimpulan yang holistik. Oke, kita akan terus melakukan kajiannya, dan hari ini kita akan kembali mengangkat satu pertanyaan dari forum, sekaligus saya akan menambahkan lagi materinya, kajian dari ayat yang berbeda untuk melengkapi kajian yang sudah kita lakukan, supaya sambil memberikan jawaban kita juga mendapatkan tambahan informasi dari dalam Al-Quran, sehingga nantinya kita akan terus progres dan mendapatkan kesimpulan yang lebih banyak dan lebih baik. Sahabat sekalian, ada satu pertanyaan yang saya kira relevan untuk diangkat di sini. Sebagaimana di episode yang lalu kita telah mengangkat sebuah pertanyaan, maka hari ini di episode kita kali ini kita juga akan mengangkat satu pertanyaan yang mudah-mudahan ini akan menjadikan klarifikasi, ya, menjadikan klarifikasi terhadap belum jelasnya pemahaman yang diperoleh dari episode-episode yang sebelumnya. Meskipun saya sudah menampilkan puluhan ayat dengan berbagai macam argumentasi dan pendekatan ilmiahnya, tetapi ada baiknya saya angkat kembali supaya kita bisa mendapatkan jawaban yang lugas, ya, terhadap pertanyaan itu. Pertanyaan itu kurang lebih berbunyi begini. Nabi Adam itu sesungguhnya diciptakan, apa dilahirkan, atau muncul sebagai hasil dari evolusi? Ya, pertanyaan ini menarik karena di satu sisi menggambarkan bahwa si penanya belum paham secara utuh substansi dan esensi dari pembahasan kita, karena di pertanyaan itu muncul kontradiksi bahwa kalau diciptakan itu berarti berbeda dengan dilahirkan, dan kemudian berbeda juga dengan hasil dari evolusi. Dengan mengajukan pertanyaan yang semacam itu, terlihat bahwa si penanya ini belum memahami esensi dari kajian-kajian sebelumnya, karena kita sudah melakukan kajian sekian episode dengan puluhan ayat. Boleh jadi dikarenakan mungkin menyimaknya tidak sampai tuntas, atau ada satu barrier sehingga menyebabkan dia tetap berada dalam pikirannya untuk memahami yang sesungguhnya sudah dijelaskan. Tetapi oke, pada kesempatan kali ini kita akan memperjelas itu, ya. Sahabat sekalian, dengan pertanyaan itu terlihat dia sedang mempertentangkan antara penciptaan dengan kelahiran dengan evolusi. Padahal kan sesungguhnya itu tidak bertentangan, bahwa kalau dilahirkan itu kemudian tidak diciptakan. Ya tentu tidak. Kalau terjadi evolusi berarti itu bukan melalui proses penciptaan, juga bukan. Karena jawabannya sesungguhnya sangat sederhana, bahwa Allah menciptakan Adam dan menciptakan seluruh manusia itu melalui proses evolusi sekaligus terjadi di dalam rahim. Jadi tidak ada kontradiksi dalam pemahaman ini, bahwa seseorang, ya, manusia terlahir itu adalah proses penciptaan. Allah menciptakan dia melalui proses kelahiran. Ya, jadi kalau misalnya bahkan bukan manusia, ada binatang yang melalui telur, ya, terlahir melalui telur, maka sesungguhnya itu adalah Allah menciptakan dia melalui proses menetas dari telur.
atau ada yang terlahir melalui perkawinan yang bukan telur, maka Allah menciptakan dia melalui pembentukan ya, proses di dalam rahim dan kemudian terlahir sebagai katakanlah manusia. Jadi tidak ada kontradiksi antara terlahir dengan penciptaan. Sebagaimana juga tidak ada kontradiksi antara proses evolusi dengan penciptaan. Karena Allah menciptakan semua ini melalui proses bertingkat, bertahap secara evolutif. Oke, ini akan kita perjelas sambil menambahi dengan beberapa ayat ya, supaya mendapatkan penekanan dan penjelasan yang lebih gamblang bahwa Al-Quran sesungguhnya sudah sedemikian jelas menjelaskan tentang proses penciptaan Adam dan termasuk manusia pada umumnya. Oke, kita mulai dari kelahiran itu. Bahwa sesungguhnya Nabi Adam itu diciptakan Allah melalui proses kelahiran. Kita sudah membahas banyak ayatnya, tetapi hari ini kita coba ambil 2 ayat saja yang dengan sangat gamblang dan sederhana sesungguhnya menjelaskan bahwa Nabi Adam itu dibentuk dari tanah, kemudian diproses di dalam rahim ibunya dan kemudian terlahir sebagai manusia. Ya, salah satu ayatnya yang sudah kita bahas di episode yang lalu adalah di dalam surat Ali Imran ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turab tsumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya misal penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah, maka jadilah dia. Ayat ini sudah kita kaji di episode yang sebelumnya, tetapi di episode kali ini saya cuma ingin mengambil bahwa khalaqahu min turab. Adam diciptakan oleh Allah dari tanah turab. Ini kan yang kemudian menjadi masalah, karena banyak yang mempersepsi bahwa diciptakan dari tanah itu adalah langsung dibentuk menjadi sebentuk manusia seperti patung tanah begitu, kemudian diucapi kun fayakun, jadilah maka jadilah dia manusia. Oke, kita ambil sepotong ayat ini bahwa sangat eksplisit Allah mengatakan bahwa Adam diciptakan dari tanah. Khalaqahu min turab. Dia diciptakan Allah dari tanah, turab. Oke ya, kita ambil sepotong ini. Kita lanjutkan dengan ayat yang berbeda, di mana Allah menjelaskan bahwa turab itu ternyata tidak langsung dibentuk menjadi manusia. Banyak ayatnya sudah kita bahas di episode yang lalu, tetapi kali ini kita ambil satu saja untuk memperjelas kembali, yaitu di dalam surat Al-Mu'min ayat 67. Huwallazi khalaqakum min turab summa min nutfah summa min alaqah summa yukhrijukum tifla. Dialah yang menciptakan kamu sekalian dari tanah turab, kemudian dari setetes mani, sesudah itu dari segumpal alaqah, kemudian kamu sekalian dilahirkan sebagai seorang bayi. Ayat ini dengan sangat gamblang mengatakan bahwa diciptakan dari turab, huwallazi khalaqakum min turab, ya, menciptakan kalian dari turab, dari tanah, kemudian summa min nutfah, kemudian jadi nutfah, jadi spermatozoa, jadi ovum, summa min alaqah, kemudian menjadi segumpal alaqah, summa yukhrijukum tifla, kemudian dilahirkan sebagai seorang bayi atau seorang anak. Jadi 2 ayat ini saja sudah sangat gamblang mengatakan bahwa manusia yang diciptakan dari turab itu tidak langsung menjadi manusia, apalagi manusia dewasa, melainkan diproses dari turab kemudian menjadi nutfah, menjadi alaqah, kemudian terlahirlah sebagai bayi. Ya, jadi kesimpulannya adalah bahwa Allah menciptakan manusia dan termasuk Nabi Adam itu dari turab, dari tanah,
sebagaimana juga Nabi Isa dan manusia yang lain ya, diciptakan dari turab, kemudian diubah menjadi nutfah, menjadi alaqah di dalam rahim, dan kemudian dilahirkan sebagai bayi. Jadi kesimpulannya atau jawaban dari pertanyaan bahwa apakah Adam itu dilahirkan atau diciptakan, jawabannya adalah dia diciptakan oleh Allah di dalam rahim, dimulai dari saripati tanah ya, menjadi turab, kemudian dibentuk di dalam rahim dan dilahirkan sebagai manusia. Itu adalah proses penciptaan. Nah, masalahnya kan kemudian banyak yang mempertanyakan siapa ibunya, kan begitu. Ya, Al-Quran tidak menjelaskan siapa ibunya, tetapi itu kan banyak sekali kisah Nabi yang tidak diceritakan ibunya. Nabi Khidir tidak diceritakan ibunya, bahkan orang tuanya. Ya, Nabi Ayub tidak diceritakan, Nabi Ibrahim, Nabi Sis, Nabi Nuh, dan banyak nabi tidak diceritakan siapa ibunya, bukan berarti tidak punya ibu. Jadi tidak make sense kita bertanya siapa ibunya Adam itu. Poin pentingnya adalah bahwa kejadian Adam itu diciptakan dari tanah, diproses di dalam rahim, dan kemudian dilahirkan sebagai seorang bayi. Jadi kalau kemudian ada yang mengatakan itu Al-Quran tidak pernah mengatakan bahwa Nabi Adam itu dilahirkan. Kok Pak Agus mengatakan dengan tegas bahwa Nabi Adam itu dilahirkan? Loh, ayat-ayat yang sudah kita bahas ini yang mengatakan bahwa Nabi Adam dari turab, dan turab itu diubah menjadi nutfah, nutfah diubah menjadi alaqah, dari alaqah diubah menjadi mudghah, kemudian setelah sempurna dilahirkanlah sebagai seorang bayi, sebagai seorang manusia. Jadi kurang eksplisit seperti apa bahwa Al-Quran mengatakan manusia yang diciptakan dari tanah itu sesungguhnya tidak langsung dibentuk menjadi manusia seutuhnya, melainkan diproses di dalam rahim dan kemudian terlahir sebagai seorang manusia seperti pada umumnya. Jadi sangat eksplisit Al-Quran, bukan tidak ada ayatnya, justru sangat gamblang Al-Quran mengatakan itu ya. Cuman mungkin selama ini kawan-kawan atau sebagian kawan itu sudah mendapatkan kesimpulan ya dari pendapat-pendapat yang sebelumnya bahwa Adam itu diciptakan langsung dari tanah, kemudian jadi manusia. Justru ayat itu yang tidak ada. Ayat yang mengatakan Adam manusia pertama itu tidak ada. Ayat yang mengatakan bahwa dari tanah langsung dibentuk menjadi manusia itu juga tidak ada. Justru itu yang tidak ada. Yang ada adalah diciptakan dari tanah, kemudian turabnya itu diproses di dalam rahim dan terlahir sebagai manusia. Ya, mudah-mudahan ini sangat gamblang sudah menggambarkan bagaimana informasi Al-Quran tentang penciptaan Adam itu. Ya, jadi ini poin yang pertama tentang apakah Adam itu dilahirkan dan itu adalah penciptaan dan dalilnya mana ya, sudah terjawab semuanya. Satu. Yang kedua, saya ingin menambahkan ada ayat yang sangat menarik ya yang diceritakan oleh Al-Quran di dalam surat At-Tariq ayat 5 sampai dengan ayat 7. Falyanduril insanu mimma khuliqa mimma indafiq yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dia diciptakan dari cairan yang dipancarkan, yang keluar dari antara tulang belakang dan tulang dada. Ayat ini sangat menarik karena memberikan gambaran dan dorongan kepada kita. Ya, falyanduril insanu mimma khuliq. Maka apakah manusia tidak melakukan pengamatan, memperhatikan dari apa dia diciptakan? Dia diciptakan dari cairan yang terpancar di antara tulang belakang dan tulang dadanya. Falyanduril insanu mimma khuliqa mimma indafiq yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Ya, dipancarkan dari tulang sulbi yaitu tulang belakang dan tulang dada.
Ayat ini menarik bahwa sesungguhnya kita ini memang diperintahkan untuk memahami proses penciptaan itu di lapangan secara ilmiah, nggak cukup hanya berdasarkan teks saja. Selama ini kajian-kajian yang sering dilakukan itu cuma berdasarkan bahasa. Padahal Al-Quran yang memerintahkan untuk mengamati di lapangan. Falyanduril insanu mimma khuliq. Apakah mereka tidak melakukan penelitian dari apa manusia diciptakan? Nah, diciptakan dari cairan yang terpancar dari tulang belakang dan tulang dada. Ada apa dengan tulang belakang dan tulang dada itu? Kita sebagiannya sudah membahas di episode yang lalu bahwa manusia ini sesungguhnya ujung-ujungnya kalau ditarik asal usulnya itu dari stem cell. Ya, stem cell itu ternyata sangat kaya terkandung di dalam sumsum tulang. Dan khususnya adalah sumsum tulang belakang, di mana stem cell itu masih memiliki sifat yang totipoten ya. Totipoten itu bisa berubah menjadi apapun. Stem cell itu adalah sel induk yang bisa berubah menjadi tulang, bisa menjadi daging, menjadi kulit, menjadi rambut, menjadi mata, menjadi jantung dan seterusnya. Di mana cikal bakal ya bayi ketika sel telur dibuahi oleh spermatozoa, kemudian membelah beberapa kali, dia akan menjadi sekelompok stem cell itu. Belum ada kepala, belum ada tangan, belum ada organ-organ. Semuanya berasal dari stem cell itu. Nah, stem cell itu ternyata sangat kaya terkandung di dalam sumsum tulang belakang. Nah, sudah dibuktikan ya, kita bahas di kajian yang sebelumnya, ada Profesor Karim Nayarnia bersama grupnya, bersama timnya yang telah membuktikan bisa menciptakan sel spermatozoa dan sel telur ya, ovum dari stem cell itu. Maka sangat menarik ayat ini mengatakan bahwa sesungguhnya cikal bakal manusia itu berasal dari tulang belakangnya, juga dari tulang dada, di mana di situ ada sumsumnya juga. Nah, yang menarik lagi itu menggunakan kata taroib, mimbaini sulbi wat taroib, dari tulang belakang dan tulang dadanya. Kata taroib ini mengingatkan kita kepada istilah turob, ya, memiliki satu asal akar kata yang sama. Turob dengan taroib yang memiliki makna bisa tanah, bisa sesuatu yang kental, ya, dan yang lainnya lagi itu bisa bermakna zat renik, ya, sesuatu yang halus. Turob itu adalah tanah debu ya, yang bisa berhamburan dan memiliki butiran-butiran yang sangat halus, tetapi menariknya ini memiliki sifat yang kental dan kemudian berada di dalam tubuh manusia, di dalam tulang itu. Jadi itu mengarah kepada kelompok stem cell yang ada di dalam sumsum tulang itu. Jadi sahabat sekalian, ini sekali lagi menegaskan bahwa manusia diciptakan dari turob itu bisa bermakna turob dalam arti tanah itu, atau yang sudah diproses ya, berada di dalam sumsum tulang yang disebut sebagai stem cell. Nah, terkait stem cell ini kita juga sudah membahas dengan ayat yang berbeda, yaitu yang terkait dengan nafsin wahidah. Ya, kita sudah mengkaji ini panjang lebar bahwa seluruh manusia ini berasal dari satu diri yang disebut sebagai nafsin wahidah, di mana dia kemudian membelah membentuk pasangan-pasangan 2, 4, 8 dan seterusnya, yang itu adalah karakter dari stem cell. Kemudian sambil turun ke dalam rahim dan kemudian berkembang biaklah di sana menjadi nutfah, menjadi alaqah, menjadi mudghah, ada idhama, dan kemudian terlahirlah sebagai bayi. Jadi sahabat sekalian, sudah sedemikian gamblang Al-Quran melalui firman-firman Allah, melalui sejumlah ayat, puluhan ayat yang sudah kita bahas, yang memberikan kesimpulan yang komprehensif bahwa Adam itu diciptakan dari tanah tapi tidak langsung menjadi manusia, melainkan diproses di dalam rahim. Jadi
Sama sekali tidak berlebihan ketika kita menyimpulkan bahwa Adam itu sesungguhnya dilahirkan, karena memang ayat-ayatnya memberikan petunjuk kepada kita melalui proses di dalam rahim dan kemudian terlahir sebagai manusia. Ya, jadi itu poin yang pertama dari pertanyaan itu. Apakah Adam dilahirkan ataukah diciptakan? Jawabannya ya diciptakan dengan cara dilahirkan. Satu. Yang kedua adalah terkait dengan evolusi. Lantas kaitannya bagaimana dengan evolusi itu? Apakah Adam itu diciptakan dengan cara evolusi dan kemudian terlahir melalui rahim? Iya. Evolusi adalah proses penciptaan makhluk hidup dimulai dari sel yang paling sederhana sampai sel yang sangat kompleks. Sel sederhana itu satu sel. Yang paling kompleks adalah manusia. Puncak penciptaan Allah di muka bumi ini, ya, makhluk hidup adalah manusia yang memiliki desain yang sangat kompleks, sehingga disebut sebagai fi ahsani takwim, dalam bentuk penciptaan yang sebaik-baiknya. Nah, proses ini mengalami evolusi selama jutaan tahun, bahkan miliaran tahun. Allah menciptakan makhluk mulai dari yang paling sederhana. Kita sudah pernah membahas ini di beberapa episode yang lalu tentang mekanisme evolusi itu. Poin pentingnya yang terkait dengan apa yang kita bahas kali ini adalah penciptaan makhluk hidup itu terjadi di dalam makhluk hidup, bukan di luar makhluk hidup. Ya, kaitannya dengan Allah menciptakan Nabi Adam, ya, pendapat lama mengatakan di luar makhluk hidup, langsung di luaran begitu dari bentuk tanah, kun fayakun menjadi Adam. Tetapi dari apa yang tadi kita sudah bahas, bahwa penciptaan Adam itu di dalam makhluk hidup, di dalam rahim. Nah, terjadi proses evolusi mulai dari makhluk bersel satu membelah menjadi beberapa sel, yang makhluk yang bersel banyak, kemudian makhluk yang bersel ratusan, ribuan, dan seterusnya. Dalam proses itu Allah memberikan proses perubahan di dalam makhluk hidup itu sendiri dengan cara melakukan mutasi genetika. Karena bentuk makhluk hidup itu perintahnya, kode-kode penciptaannya itu ada di dalam inti selnya, di dalam gennya, ya, yang disebut sebagai DNA. Ada kode-kode genetika. Misalnya makhluk yang memiliki kulit warnanya hitam, itu ada perintahnya di situ. Atau kulitnya berbulu, ada perintahnya di inti sel itu. Atau memiliki mata dua yang menghadap ke samping, ada perintahnya. Atau memiliki tangan dua, jari 5, kakinya 2 atau kakinya 6, kakinya 8, kakinya 10, kakinya 1000, dan seterusnya. Itu perintahnya ada di dalam inti sel. Nah, Allah itu menciptakannya ya dengan cara mengubah kode-kode genetika itu. Dan ini terjadi dalam proses jutaan tahun, miliaran tahun. Dari makhluk satu sel diperintahkan sama Allah diubah kode genetikanya supaya membelah menjadi makhluk 2 sel, menjadi makhluk 10 sel, menjadi ratusan sel, menjadi ribuan sel. Kemudian ada kakinya. Ya, itu cuma ya secara sederhana gampangannya Allah memberikan perintah melalui kode-kode genetika itu supaya terjadi mutasi genetik, sehingga makhluk yang awal dengan makhluk berikutnya itu menjadi tidak sama. Ya, contoh konkret yang diceritakan oleh Al-Quran misalnya makhluk amfibi, ya, reptil, dimulai dari perairan berubah menjadi makhluk daratan. Kecebong, anaknya katak, itu kecilnya di perairan, punya ekor, tidak punya kaki. Coba, kemudian sama Allah dipindah ke daratan, ekornya dihilangkan, kemudian kakinya dikeluarkan, nafasnya yang tadinya dengan insang, kemudian insangnya juga dihilangkan menjadi dengan pernafasan kulit dan pernafasan daratan. Begitu mudahnya. Tetapi itu terjadi di dalam makhluk hidup itu, bukan di luar makhluk hidup itu. Sehingga setiap kali Allah mau menciptakan makhluk yang baru, maka Allah akan memberikan atau melakukan mutasi genetika.
kode-kode genetik di dalam inti sel itu. Selama jutaan tahun terbentuklah tumbuh-tumbuhan, terbentuklah kemudian binatang yang sederhana, kemudian binatang yang dari perairan muncul ke daratan, kemudian di daratan ada yang berjalan dengan perutnya, berjalan dengan 2 kaki, 4 kaki, 8 dan seterusnya, sampai prosesnya ini mendekati penyempurnaan ke arah bentuk manusia. Nah, semua itu dilakukan oleh Allah. Allah menciptakan di dalam laboratorium makhluk hidup itu, ya, penciptaan di dalam makhluk hidup. Informasi Al-Quran yang mengatakan bahwa Allah menciptakan semua ini berproses mengikuti apa yang diinformasikan di dalam Al-Quran itu. Ya, kita sudah membahas di episode Cangkir Tasawuf bahwa apa yang dikehendaki Allah, ya, kita tidak bisa menebak-nebak. Yang kita tahu adalah apa yang diberitahukan oleh Allah melalui firman-Nya, maka itu yang terjadi. Kalau tidak diberitakan oleh Al-Quran melalui firman Allah, maka kita tidak boleh mengambil kesimpulan dengan cara menebak-nebak bahwa Allah kan bisa kalau Allah menghendaki. Tidak bisa begitu, karena kita tidak tahu apakah itu dikehendaki atau tidak. Oke, jadi sahabat sekalian, dalam penelusuran ini maka kita mendapati bahwa Allah menciptakan makhluk hidup melalui makhluk hidup sebelumnya yang lebih sederhana dengan cara melakukan mutasi genetika. Tentang mutasi genetika itu adalah hal yang lazim sekarang dalam peradaban manusia modern ini. Apa yang disebut sebagai rekayasa genetika atau rekayasa biomolekuler. Jangankan Tuhan, jangankan Allah, manusia pun sekarang bisa melakukan rekayasa genetika itu dan menciptakan makhluk-makhluk hidup, mulai dari yang bersel sederhana, bersel 1, sampai bersel kompleks. Sudah bisa menciptakan bakteri misalnya, ya, bakteri jenis baru, varian baru yang digunakan misalnya untuk mengurai tumpahan minyak di lautan. Itu sudah bisa dibikin melalui rekayasa genetika. Atau virus-virus tertentu sebagai bahkan senjata biologis misalnya, itu bisa dibikin. Dan itu semua dibuatnya adalah di laboratorium biologi, dalam arti di dalam tubuh makhluk hidup. Bisa untuk bikin vaksin, ya, itu juga di dalam tubuh makhluk hidup. Atau bahkan dalam skala yang lebih tinggi, Indonesia pun misalnya Badan Tenaga Atom itu bisa membuat jenis misalnya pohon atau tanaman tertentu, ya, katakanlah padi misalnya, padi yang tahan wereng, padi yang tahan hidup di air payau, padi yang memiliki masa panen lebih pendek dan seterusnya. Itu bisa dilakukan dengan cara mengubah kode-kode genetika yang ada di dalam inti sel makhluk hidup itu. Bahkan dalam skala yang lebih kompleks itu terjadi pada binatang misalnya. Ada jenis ikan-ikanan yang diubah secara genetika, direkayasa supaya misalnya dia bertekstur lebih bagus atau bercahaya atau lebih gemuk dan sebagainya dan sebagainya. Itu sekarang sudah sangat lazim bisa dilakukan oleh para ilmuwan biomolekuler. Maka penjelasan tentang ini terkait dengan Allah menciptakan Nabi Adam di dalam rahim itu menjadi sesuatu yang sangat rasional. Mungkin pemahaman lama itu tidak memperoleh gambaran itu, bahwa seakan-akan evolusi itu hanya berjalan dikarenakan seleksi alam. Padahal yang lebih substansial, ya, yang lebih mendasar dari seleksi alam oleh alam itu sesungguhnya adalah ada intervensi penciptaan yang disengaja oleh Sang Maha Pencipta untuk membuat makhluk-makhluk berjenis baru, diantaranya terkait dengan penciptaan manusia. Dimulai dari manusia purba yang kemudian diubah secara genetika supaya menjadi lebih bagus karakternya, spesifikasinya, baik bentuk badannya sampai kepada kemampuan atau kualitas otaknya dan kecerdasannya. Nabi Adam itu dari kajian yang sebelumnya kita lakukan adalah dilahirkan dan prosesnya terjadi di dalam rahim, dimulai dari turab kemudian menjadi nutfah, menjadi alaqah, menjadi mudghah, idhomah, dan kemudian terlahir. Sehingga proses penciptaan
Adam itu terjadi di dalam makhluk hidup, di mana Allah melakukan mutasi genetika di dalam makhluk hidup itu, sehingga terlahirlah Nabi Adam dengan memiliki spesifikasi yang berbeda dari yang sebelumnya. Itulah yang digambarkan oleh Al-Quran, di mana Nabi Adam ini ketika terlahir sebagai manusia kemudian dimuliakan dikarenakan memiliki kelebihan dibandingkan dengan manusia-manusia sebelumnya. Apa yang membuat dia berbeda? Kecerdasannya, ya. Salah satunya adalah kecerdasannya, dan itu kalau dalam antropologi atau biologi dikaitkan dengan volume otaknya. Bahwa volume otak manusia modern itu hampir 2 kali lipatnya dibandingkan dengan manusia purba. Adam bukan manusia pertama, dalam arti sebelumnya sudah ada manusia-manusia purba di mana volume otaknya, kecerdasannya itu jauh di bawah kemampuan Nabi Adam. Nah, sejak zaman Nabi Adam itulah terjadi perkembangan peradaban dikarenakan memang beliau itu memiliki kemampuan kelebihan dibandingkan dengan manusia-manusia yang sebelumnya. Nah, sahabat sekalian, poin penting yang ingin saya sampaikan adalah Nabi Adam diciptakan oleh Allah. Di mana diciptakannya? Di dalam rahim. Bagaimana cara menciptakannya? Adalah dengan mengubah kode-kode genetika. Karena kata penciptaan itu kaitannya adalah membuat sesuatu yang baru yang berbeda dengan sebelumnya. Nah, Nabi Adam ini memiliki karakter yang berbeda dengan sebelumnya, sehingga digambarkan para malaikat pun kemudian menghormati, bersujud menghormati Adam. Bahkan kemudian di ayat di surat Al-Baqarah itu digambarkan Adam itu suruh membuktikan kemampuannya, ya, presentasi di hadapan para malaikat itu bahwa dia ternyata memiliki kemampuan yang di luar dugaan para malaikat itu. Oke, sahabat sekalian, saya kira saya cukupkan dulu sampai di sini kajian kita kali ini, ya. Poin pentingnya adalah terkait dengan pertanyaan tadi, apakah manusia Adam itu diciptakan oleh Allah ataukah dilahirkan atau melalui evolusi? Ya, semuanya terjadi. Bahwa Allah menciptakan Nabi Adam itu melalui proses evolusi dari makhluk berderajat lebih rendah sampai berderajat lebih tinggi. Begitu siap, maka kemudian terjadilah proses penciptaan di dalam rahim seorang wanita, di mana Allah menciptakan Nabi Adam dengan spesifikasi yang berbeda, dengan kualitas yang berbeda dari manusia purba yang sebelumnya. Oke, ya, saya kira kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan semakin gamblang penjelasannya, dan kita akan melanjutkan kajiannya di episode-episode yang mendatang untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua dan membimbing selalu di atas jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.